Malang Bersatu David Desa. Assalamualaikum, selamat sore Gus Muhib dan Pak David. Ya, sore. Waalaikumsalam. Baik, saya akan ke Gus Muhib terlebih dahulu. Gus Muhib, ini kan Ponpes Besuk Jatim mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg. Apa pertimbangannya? Baik, yang pertama bahwa konsultasi ini mengangkat tema-tema isu kekinian yang berkembang di masyarakat. Salah satu adalah sound horeg. Sound horeg adalah fenomena yang sudah berkembang di masyarakat Pasuruan, dan selama ini banyak keluhan dari masyarakat karena mengganggu dan juga karena akibat sound horeg ini ada dampak sosial, terutama dalam anak-anak muda. Maka kemudian kita angkat dalam forum masail. Lalu kita bahas dalam forum masail dengan berbagai macam aspek pertimbangan. Tidak hanya mempertimbangkan soal dampak suara, tapi juga kita mempertimbangkan dampak sosialnya. Oleh karena itu kemudian kita putuskan kemarin bahwa ada dua yang menjadi pertimbangan hukum. Yang pertama dampak suara, yang kedua adalah efek daripada dampak sosialnya. Oleh karena itu apabila kemudian karena ini fakta seperti itu, maka meskipun tidak mengganggu masyarakat, tetapi tidak dapat dipungkiri ada dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu menurunnya moral anak muda, kemudian dan banyak sekali beberapa kemungkaran dalam istilah syariat kemungkaran yang terjadi di situ, ada dancer dan lain-lainnya. Maka kita putuskan bahwa hukumnya haram meskipun tidak mengganggu suaranya, tetap haram. Kenapa? Ada unsur lain di situ, yaitu berbagai macam kemungkar yang ada pada situ. Saya kira itu ringkasnya. Baik, kalau Pak David tanggapannya seperti apa? Tadi kan dibilang bahwa sound horeg ini banyak mengganggu masyarakat, juga menimbulkan banyak kemungkaran gitu. Ya, kalau tanggapan saya kan tadi mungkin dari Pak Kiai sudah menjelaskan ya sebagian tentang haram, tentang ini ya kan. Itu mungkin haknya Pak Kiai sendiri untuk mengharamkan. Cuman kalau menurut saya ya alangkah baiknya saya juga sebagai pelaku sound horeg diajak komunikasi lah, seperti apa mungkin ada sesuatu yang memang harus dihilangkan, ya dipertimbangkan lagi. Jadi mungkin seperti itu. Baik, kalau dari Gus Muhib memandang ini kan tadi dibilang harus ada komunikasi terlebih dahulu dengan seperti komunitas sound horeg sendiri. Bagaimana Gus Muhib? Baik, jadi memang kita berharap kepada pemerintah dengan putusan ini, dengan hasil konsultasi ini kemudian itu dapat kemudian pemerintah bisa mengeluarkan aturan yang mengatur atau dalam aturan kira-kira unsur-unsur yang kita rasakan itu tidak ada. Tidak mengganggu, juga tidak ada adegan-adegan dancer yang sangat vulgar, anak-anak kecil bisa melihat, sehingga dampak moralnya bisa hilang. Karena masih banyak kok hiburan-hiburan yang baik, yang ada nilai pendidikannya. Saya kira itu, Mas. Baik, kalau dari Mas David, melihat dari sound horeg sendiri ini apakah memang ada dampak positifnya? Kalau saya sendiri banyak dampak positifnya. Mungkin yang sering di-up di media sosial kan sekarang kebanyakan kan dampak negatif. Harusnya ya dari teman-teman yang meng-up di media sosial itu dampak positifnya juga di-up. Karena sering juga kita itu dalam melaksanakan kegiatan sound horeg itu mungkin ya, ini contoh aja hasil parkir itu dibuat untuk santunan anak yatim, untuk pembangunan masjid, seperti itu. Jadi kalau saya pikir banyak dampak positifnya, misalkan UMKM juga tetap berjalan. Jadi kan perekonomian untuk warga sekitar ini juga bisa naik, mungkin seperti itu. Baik, tapi Mas David kalau kita lihat di media sosial begitu banyak yang viral kalau sound horeg itu makan korban, kemudian juga merusak bangunan rumah, fasilitas umum, ada juga yang menimpa beberapa orang. Tanggapannya seperti apa Mas David? Ya itu memang kesalahan ya memang kadang itu dari panitia. Mungkin kalau yang merusak itu mungkin belum ada komunikasi dari pihak panitia kepada kita pegiat sound horeg. Karena apa? Misalkan jalan itu maksimal di 3 meter, kita harus bawa ya harus 2 meter kan seperti itu. Jadi biar tidak timbul nanti adanya pengerusakan fasum atau pengerusakan di masyarakat, mungkin seperti itu. Baik, Gus Muhib tadi juga sempat dibilang oleh Mas David
kalau sound horeg ini juga membantu perputaran roda ekonomi masyarakat. Tanggapannya seperti apa? Baik, perlu dipahami bahwa yang kita kaji, kita tidak bermaksud untuk menghalangi pelaku industri ya. Kita kaji, tetapi yang kita sorotkan dampak sosialnya dan dampak daripada kerusakan lingkungan dari suara itu. Kita fokus pada itu. Jadi ada banyak cara lain lah untuk mengembangkan UMKM itu. Dan sekali lagi mohon dipahami bahwa kita sama sekali tidak ada maksud untuk menghalangi pelaku industri. Silahkan, sistem jalan silahkan. Tapi ingat, jangan sampai mengganggu masyarakat, jangan sampai ada adegan-adegan yang tidak pantas, jangan sampai kemudian berdampak pada moral anak-anak generasi bangsa kita. Kami sebagai pelaku pendidikan agama tentu kita punya tanggung jawab. Ini bisa membahayakan pada generasi bangsa kita ini kalau dibiarkan. Oleh karena itu kami menjalankan peran kami. Kami tentu berfatwa ini bukan maksud untuk menghalangi pelaku industri, sama sekali tidak. Tetapi kami sebagai mengingatkan kepada ini ada dampak seperti ini. Maka harapan kami betul-betul pemerintah daerah kemudian untuk meresponnya. Tugas kami selesai. Kami sudah mengingatkan pada masyarakat ini tidak baik diteruskan ini, ada mungkarutnya, ada dampak seperti ini, masa dibiarkan? Maka tentu yang punya kebijakan, yang punya kewenangan kebijakan untuk bisa mengaturnya. Sekali lagi mohon maaf, kami tidak punya maksud sedikit pun untuk menghalangi pelaku industri. Fokuskannya kepada tadi kerusakan yang ditimbulkan dan juga dampak sosialnya. Baik, jadi kalau mau duduk bersama gitu membuka kemungkinan hal itu, Pak Kiai? Untuk kebaikan bersama siap ya, dengan pemerintah kemudian kita bagaimana untuk mengaturnya. Baik, siap. Kalau Mas David, kalau misalkan nanti ada forum untuk duduk bersama membahas solusi terkait dengan sound horeg ini juga bersedia ya Mas David? Apa yang ingin disampaikan? Ya, kalau saya sangat bersedia, karena saya juga sering di Kabupaten Malang itu sudah ada FGD zaman dulu mengenai sound horeg. Kita juga duduk dengan para ulama, dengan Dewan Masjid, dengan semua kalangan lah untuk memutuskan sesuatu. Jadi kalau di Kabupaten Malang sendiri kita dalam memutuskan sesuatu tidak secara sepihak. Jadi kita duduk bersama dulu lah. Nanti seperti apa hasilnya ya kita lihat pada waktu diskusi itu tadi. Baik, Mas David, kalau kita bisa kilas balik nih, sound horeg itu sebenarnya mulai ada sejak kapan? Istilah sound horeg itu kan bisa dibilang mulai tahun 2000-an, 2020-an lah, 2019-2020. Cuman yang menamakan itu kan, sound horeg itu kan masyarakat. Jadi bukan kita sendiri. Horeg itu apa Mas? Horeg itu kan istilahnya kan bergetar. Kalau di masyarakat itu bergetar gitu loh. Itu kan bahasa Jawa, horeg itu bergetar gitu loh. Jadi kalau tadi mungkin mohon maaf Pak Kiai mungkin sudah sholat maghrib ya. Ini saya menanggapinya seperti ini. Jadi mungkin kurangnya sosialisasi kepada beliau-beliau yang di atas tentang segi positifnya daripada sound horeg, mungkin beliau-beliau yang di atas juga belum tahu gitu loh bahwa kegiatan sound horeg ini juga banyak sekali segi positifnya, mungkin seperti itu. Baik.